Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi sebelum saya membawakan micro teaching, saya terlebih dahulu akan memaparkan deskripsi mata kuliah konstruksi dan stabilitas kapal penangkap ikan. Semangat pagi! Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah di program studi teknik penangkapan ikan dengan bobot 3 SKS. Nah, 1 teori dan 2 praktikum. Mata kuliah ini berada di semester ganjil, yakni semester 3, dengan substansi, jadi ada 2 substansi mengenai konstruksi kapal penangkap ikan dan juga stabilitas kapal penangkap ikan. Tim teachingnya terdiri dari 2 orang, yang saya sendiri dan juga Ibu Dr. Asia ST MSI. Untuk capaian pembelajaran dari program studi yang dibebankan pada mata kuliah itu ada 3. CPL 1 memiliki pengetahuan konsep teoritis dalam sektor kelautan dan perikanan sesuai keahliannya. Untuk CPL 2 memiliki pengetahuan analisis penyelesaian masalah teknik sektor kelautan perikanan. Yang CPL 3 mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja. Nah, di sini juga ada standar kompetensi lulusan program studi teknik penangkapan ikan. Jadi mata kuliah ini menunjang kompetensi lulusan, terdiri dari yang pertama ada 2 dimensi pengetahuan, ya P1 memiliki pengetahuan konsep teoritis dalam sektor kelautan dan perikanan sesuai keahliannya, dan yang P4 memiliki pengetahuan analisis penyelesaian masalah teknik sektor kelautan perikanan. Selain itu, ada juga dimensi keterampilan umum. Nah, di sini kodenya KU5, mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja. Untuk pencapaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK-nya, jadi di sini bagaimana taruna dapat menerapkan tata cara pengaturan stabilitas kapal perikanan untuk mendukung keselamatan dalam operasi penangkapan ikan. Jadi untuk materi ini sesuai silabus dan kemudian kita turunkan dalam RPS, ada 8 materi besar. Yang pertama, terminologi kapal perikanan, displacement dan pinsoma. Yang kedua, mengenai koefisien bentuk kapal, kemudian konstruksi kapal, aturan SOLAS dan aturan dari Badan Klasifikasi Indonesia. Yang keempat, desain kapal. Nah, gambar desain kapal ini terdiri menjadi dari 2, lines plan dan juga general arrangement. Nah, kita juga mempelajari kearifan lokal pembuatan kapal perikanan di Indonesia. Nah, ya, mungkin banyak orang yang belum mengetahui bahwa pembuatan kapal di Indonesia ini ada di beberapa daerah tertentu yang memang cukup unik dan itu harus diketahui oleh taruna. Dan keenam, akan belajar mengenai stabilitas membujur dan melintang kapal. Yang ketujuh, mengenai pengaturan muatan kapal, dan yang kedelapan, mengenai identitas dan memperbaiki kapal langsar serta kapal kaku. Sumber bahan ajar, ini sumber bahan ajar yang digunakan. Ya. Jadi referensi utama itu ada 13 buku yang saya gunakan. Kemudian ada juga referensi penunjang yang diambil dari jurnal penelitian dosen pengampu mata kuliah, ya saya dan Ibu Dr. Asia, dan juga dari buku penelitian textbook atau jurnal penelitian lainnya. Nah, di mata kuliah ini untuk sistem, bentuk dan metode pembelajaran adalah sebagai berikut. Sistem pembelajarannya sedikit berbeda dengan universitas atau perguruan tinggi di bawah Kemenristek Dikti. Jadi di sini kami memakai sistem paket per semester untuk SKS-nya, jadi tidak ada sistem belanja. Kemudian yang kedua, perkuliahan berlangsung dalam 2 sistem, luring dan juga daring. Kemudian praktikum terdiri dari PPKMP atau praktik pengenalan kehidupan masyarakat pesisir, ada PKL 1, PKL 2, PKL 3, praktik laut dan juga kerja praktik akhir. Nah, untuk praktik laut ini nanti taruna menggunakan kapal pelatih yang ada di kampus kita selama kurang lebih 1 bulan untuk memenuhi masa layar
dan ditambah nanti di akhir semester ada kerja praktik akhir. Nah, jadi taruna di sini akan melaut selama 6 bulan. Nah, kemudian bentuk pelajaran yang pertama di sini kami menggunakan sistem kuliah interaktif dan juga ada kuis. Nah, ada praktikum di lab dan juga di lapangan, ada pemutaran video dan juga film pendek. Nah, di sini juga akan ada demonstrasi alat peraga. Untuk metode pelajaran, kami menggunakan role play simulation, kooperatif dan kolaboratif learning, dan juga kami gunakan games. Nah, games ini ada sistem punishment, nah, dan juga ada sistem reward. Karena kampus ini berbasis vokasi, jadi ya praktikumnya lebih banyak porsinya dibandingkan dengan teori atau pembelajaran di kelas. Nah, bisa dilihat di sini, teori porsinya 40% untuk sistem penilaian dan juga praktikumnya itu 60%. Nah, untuk teori terdiri dari tugas, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk praktikum terdiri dari persiapan, proses dan hasil. Nah, nilai akhir itu dari penjumlahan nilai teori dan juga praktikum. Taruna akan dinyatakan lulus apabila skornya rentang 66 sampai 75 dengan bobot 3. Jadi yang di atas itu dinyatakan lulus, sedangkan di bawah itu dinyatakan belum lulus. Ya, demikian pemaparan deskripsi mata kuliah konstruksi dan stabilitas kapal penangkap ikan dari program studi teknik penangkapan ikan kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Polri. Saya Paduartama Tankual. Semangat pagi! Selamat malam Pak, masuk. Ya, silakan. Masuk Pak. Duduk keseluruhan. Duduk siap. Penerimaan materi siap. Lanjutkan. Mengawali mata kuliah ini, marilah kita berdoa menurut ajaran masing-masing. Untuk itu berdoa mulai. Doa selesai. Duduk istirahat. Bapak absen dulu. Ade, siap. Oke, Aditya, siap. Aditya, Aiman tidak hadir ya? Siapa? Ada Aiman. Ada yang tahu Aiman di mana? Izin Pak. Ya, Izin ke kampus 1 Pak. kamu satu. Siap. Oke, kan di sana. Siap Pak. Oke, sip. Berarti ini Bapak lanjut ke PT. Oke. Alfian Rinaldi. Izin Pak. Ya, Sedang tugas Pak. Tugas di pelabuhan Nusantara. oh iya, jadi ada programnya Dirjen Perikanan Tangkap. Nah, teman-teman ini ada ditugaskan ke sana untuk mengambil data. Nah, begitu. Termasuk salah satu ya ini tadi Alfian tadi. Siap Pak. Oke. Ali. Ya, terima kasih Bapak ini hadir semua ini. Taruh sini saja. Oke. Oke. Semangat pagi. Pagi. Oke, jadi walaupun kita kuliah malam, semangat tetap semangat pagi. Malam. Oke, itu tadi video kapal-kapal itu oleh-oleh gerak-gerak. Nah, coba kalian berpendapat, angkat tangan, ya. Yang mana tahu gerakan kapal? Izin Pak. Ya, silakan Sunanda. Siap, yang saya lihat Pak bergoyang ke depan dan ke belakang Pak. Oke, bergoyang ke depan ke belakang. Ada yang lain? Izin Pak, Aidil, ya. siap. Yang lihat tadi Pak
naik turun, oke, naik turun. Ada yang lain lagi? Siapa? Ya, silakan. Kembali. Siapa yang kita lihat ada mau putar-putar tuh. Istilah-istilah kalian itu yang kita akan pakai di sini semua. Oke, lanjut. Di tujuan pembelajaran kali ini kita punya 5 tujuan. Nah, yang pertama, kalian harus tahu dari mana arahnya datang itu gelombang, hantam itu kapalnya. Nah, yang kedua, kalau kapal sudah dihantam gelombang, bagaimana dia geraknya itu kapal? Yang ketiga, bagaimana pengaruhnya terhadap stabilitas militan dan mengunjur kapal? Keempat, trim kapal. Dan yang kelima, ya ada yang kelima sedikit. Oke, siap? Ya. Nah, kerjakan. Nomor 1, dari mana saja kemungkinan arah datangnya gelombang yang mengenai kapal menurut kalian? Dari arah mana saja? Kemudian yang kedua, gerakan seperti apa? Nah, sudah disebutkan tadi sama teman-temanmu. Kemudian, menurut Anda, kondisi kapal bernama oke. Bagaimana itu kapal tenggelam itu lambungnya kalau masuk di perairan? Kondisinya bagaimana? Dan yang keempat, kalau misalnya gelombang tinggi, nah, yang mana lebih aman posisi kapal itu? Seperti apa kondisi bernamanya? Begini kah, atau begini, atau bagaimana? Silakan dikerjakan di buku catatan masing-masing. Sudah semua selesai kerjakan? Ya. Sampai nomor 4 ya. Lanjut materinya dulu. Kamu menunggu jawabannya. Siapa? Tujuan yang pertama, kalian harus tahu sebenarnya ombak itu kalau hantam kapal arahnya dari mana saja. Nah, samakan dulu ya persepsi ini. Forward berarti bagian haluan kanan. Aft belakang. Kiri. Jangan tak balik lagi. Oke, lanjut ya. Nah, ini tanda panah menunjukkan kemungkinan arah datangnya gelombang yang hantam ini kapal. Ada yang dari arah depan, samping, buritan, ada yang sedikit-sedikit nyamping. Nah, kalau kita bagi jadi dari kemiringan 0 sampai 30 derajat. Nah, ini arahnya, kemudian 30 sampai 60 derajat di sini. Dim itu dari 60 sampai 120, 120 sampai 50, dan 150 sampai 80. Itu pembagian arah datangnya gelombang. Nah, inilah nama-namanya. Gelombang yang arah datang dari arah buritan 0 derajat sampai 30 derajat itu namanya following. Ya. Sebutkan following. Kemudian quartering. Beam. Bow. Head. Nah, ini nama-nama gelombang, kalian harus tahu. Oke, 5 anak-anak gelombang. Following seas, quartering seas, beam seas, bow seas, head seas. Ada yang bertanya dulu sampai sini? Kalau jelas kita lanjut. Nanti kalau ada bertanyakan silakan angkat langsung tangannya. Kemudian akibat datangnya itu gelombang entah itu perahu atau kapal kita, kapal itu bergerak. Atau ada kapal yang dihantam tidak bergerak? Tidak ada. Pasti kapal itu goyang. Ya. Nah, ada penggolongan kapal, penggolongan gerak kapal namanya gerak translasi dan rotasi. Kita samakan dulu ya pengertiannya. Kalau misalnya ini tusuk sate, jadi bergerak searah dengan tusuk sate itu namanya gerak translasi. Tapi kalau ini tusuk satenya dan dia berputar pada tusuk sate itu atau poros itu namanya gerak rotasi. Sudah mengerti? Ya. Nah, ada namanya gerak translasi sway dan dip, rotasi itu pitch radial. Yang mana? Nah, sekarang perhatikan di gambar. Di sini seolah-olah ya ini kapal ditusuk dari berbagai arah. Ada yang tusuk dari belakang ke depan, dari bawah ke atas, dan dari samping ke samping sebenarnya lagi. Nah,
ini yang lurus-lurus ini itu tusuk sate, bayangkan saja. Nah, kalau misalnya dari tusuk sate belakang ke depan, oke, itu kapal ditusuk dari belakang ke depan, dia akan bergerak maju mundur. Translasi yang pertama, itulah namanya surge. Kemudian kalau tusuk sate dari samping, dia akan bergerak seperti ini, bergeser kanan ke kiri, kanan ke kiri. Itu namanya sway. Kemudian kalau tusuk sate dari bawah ke atas, nah naik turun gini, kayak ini, naik turun. Nah, itu namanya hip. Oke. Kemudian rotasi, tusuk satenya juga ini, tapi tadi maju mundur, sekarang berputar seperti ini, roll. Ini namanya roll. Oleh kanan, kiri. Kemudian kalau tusuk satenya ini dari kiri ke kanan, berarti dia seperti ini. Nah, mengangguk. Ini namanya pitch. Nah, pernah dengar pitch control? Siapa? Pitch itu anggukan atau ketukan. Mengangguk begini dia. Pitch. Kemudian yaw. Yaw itu kalau tusuk sate dari bawah ke atas, baru dia seperti ini. Kayak kepala kalian menggeleng, nengok kanan, nengok kiri. Itu yaw. Dan materi berikutnya. Nah, Bapak agak cepat ini. Kalau mau bertanya, langsung angkat tangan. Nah, terus bagaimana pengaruhnya sama stabilitas kapal? Ya, jadi dia berpengaruh terhadap stabilitas melintang dan membujur kapal. Kalau misalnya dihantam dari samping, pasti kapal itu oleng kan? Oleng. Nah, ini gerakan apa lagi tadi? Ada masalah? Pitch, roll. Oke, roll. Nah, disinilah stabilitas melintang dipengaruhi. Nah, kemudian kalau membujur, misalnya dihantam dari depan, kapalnya begini. Mengantuk. Gerakan apa lagi ini? Ya. Ingat. Pitch. Anggukan atau ketukan. Nah, disitulah stabilitas membujur. Ada yang ingat materi kita di awal tuh? Stabilitas itu apa? Ada yang berpendapat? Izin Pak. Ya, silakan. Izin menjawab Pak. Ya. Stabilitas merupakan keseimbangan kapal Pak. Oke, keseimbangan kapal. Ada yang bisa melengkapi lagi? Siap, izin Pak. Pak Reza, silakan. Stabilitas kapal adalah Kalau sempat dicatat nggak apa-apa, dibaca saja. siap kemampuan kapal untuk kembali ke posisi tegak seperti semula, menghalangi oleng dari pengaruh luar. Oke, jadi menurut temanmu, ya pakai bahasa kalian masing-masing saja nggak masalah. Intinya setelah kapal itu dihantam ya oleh gelombang atau angin, itu pasti kapal oleng. Tapi kapal selalu berusaha untuk kembali tegak seperti semula setelah mengalami oleng akibat pengaruh dari luar. Kita bisa lanjut? Ya. Ya. Oke, supaya tidak mengantuk kita main-main dulu ya. Siap. Oke. Bapak bagi menjadi beberapa kelompok sekarang. Hitung cepat, mulai dari Danton ke sana. Jadi kita bagi 4 kelompok, 4 kelompok. 1, 2, 3, 4 begitu seterusnya. Mulai. Siap. 1, 2, 3, 4. Kelompok 1 angkat tangan. Siap. Oke, silakan naik ke depan. Ayo, langsung. Ya, ini kelompok 1 yang pertama ya. Yang lain lihat, yang menilai salah atau benar ya Bapak. Dengarkan instruksi yang Bapak berikan. Pak, jangan ada yang balik-balik sini. Oke, fokus sama kapal ya. Jangan ada yang mengintip ya. Oke, sip. Gerakan apa Bapak bilang set, langsung kasih goyang kapalnya. Sekarang yang lain lihat ya. Oke. Gerakan pitch. Oke. Stop. Gerakan roll. Oke, masih benar ya? Gerakan hip. Ya, oke. Oke. Tapi sudah salah. Gerakan sway. Oke. Kita dapat ya. Tadi kelompok 1 ada 1 nomor salah. Oke. Pusat 5 kali. Silakan Polter. Siap. Ambil bagian. Ya. Harus begitu, jujur. Siap. Izin rekan media, saya
Dari pusat saya cuma 75. Oke, semua. Di posisi. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan untuk teman itu. Setelah games, kita lanjut di materi selanjutnya. Trim kapal. Nah, trim kapal. Nah, di sini kalian lihat kapal itu kadang agak bungkuk-bungkuk sedikit, agak mendongak sedikit atau betul-betul rata. Nah, kalau kapal itu di bagian depannya agak tenggelam sedikit, jadi numbi. Tahu numbi? Ya. Numbi. Jadi bagian buritan itu agak naik sedikit, bagian haluan agak tenggelam dalam buritan. Ya, terbenam lebih banyak ini, ya. Itu namanya trim by bow. Trim, ya. Kemiringan kapal, ya, membujur ya. Kemudian kalau kapal itu lurus, rata, benaman di haluan rata sama di buritan, itu namanya even keel. Ya, selanjutnya kebalikan lagi, kalau misalnya haluannya naik ke atas dan buritannya lebih banyak terbenam, lebih dalam terbenam draftnya, itu namanya trim by stress. Ada yang mau ditanyakan sama saya? Jelas? Ya. Ya, kita lanjut. Nah, materi terakhir harus tetap semangat. Semangat pagi. Terakhir kita menghitung trim kapal. Nah, di sini, nah, misalnya ada sebuah kapal, ya, di bagian haluan buritan kiri, draftnya terbenam sedalam 1,05 meter dan sebelah kanan buritan kanan itu 1,68. Haluan kiri 0,85 meter, haluan kanan 0,89 meter. Nah, kita tulis dulu rumusnya, yang diketahui maksud Bapak. Nah, ini diketahui. Kemudian tulis rumusnya. Setelah itu, setelah tulis rumusnya trim, dari rumus trim itu kita lihat dulu draft yang lebih dalam yang mana, yang di buritan atau di haluan. Kalau misalnya yang di buritan, berarti buritan ini dijumlah dulu, baru dikurangi dengan jumlah haluan. Tapi kalau haluan yang lebih besar, lebih dalam draftnya, jadi jumlahkan dulu haluan, dikurangi buritannya. Nah, sekarang Bapak tanya, di soal ini yang lebih besar draftnya buritan atau haluan? Buritan. Buritan. Berarti jumlah draft buritan kanan kiri dikurangi jumlah draft buritan haluan kanan. Hasilnya dibagi dua. Ini rumusnya sudah ada. Nah, lanjut. Kemudian aturan mainnya, kalau ada soal perhitungan gini, diketahui. Apa yang diketahui? Draftnya tulis seperti ini. Kemudian apa yang ditanyakan? Trim. Nah, lanjut proses, ditulis rumus dulu, baru masukkan angkanya. Nah, oke, masukkan ini tadi di sini draft masuk di sini, masuk sini, kemudian dikurangi ini, tambah ini, hasilnya dibagi dua. Nah, kalau sudah begini urusannya kalkulator. Tapi kalau ujian, ya dicatat. Nggak boleh kalkulator lagi. Tepat. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, boleh. Ya, tadi kalian sudah katakan yang mana ini kapal, kalian sudah belajar trim ya. Nah, kira-kira kapal ini dari hasil perhitungan, nih, dia mengalami trim apa? By bow kah, even keel atau stern? Coba lihat hasilnya. Kapal ini trim apa? Ya, trim by stern. Oke. Ada yang lain jawabannya? Cipa sama. Sama. Cipa. Oke, itu yang benar. Kenapa trim by stern? Karena draftnya di bagian buritan itu lebih besar. Trim by stern, jadi dia mendongak begini. Nah, yang bagian buritan ini lebih terbenam, bagian haluan agak naik sedikit. Itu artinya trim by stern. Nah, kemudian lebih trim by stern, tapi dia miring kemana? Ke kanan atau ke kiri? Kalau lihat ini, miring ke port side atau starboard? Starboard. Nah, Kanan.
ini kita bisa lihat di angkanya nih kan. Setelah perhitungan, ingat kesimpulannya ditulis juga. Jadi kapal dalam kondisi trim by stern dan miring ke kanan atau starboard. Paham sampai di sini? Oke, kita quiz lagi. Wah. Quiz ini kita post test, artinya bagaimana kalian sebelum materi dimulai, bagaimana pemahaman kalian, dan bagaimana pemahaman kalian setelah materi itu kalian dapatkan. Tapi Bapak membaharkan dengan games lagi. Silakan semuanya berdiri. Oke. Dan di sini silakan menghadap ke arah kiri gerak. Oke. Balik kanan gerak. Oke. Kalian tetap ya. Namun ada kalian hadap kanan gerak. Sip. Oke. Sekarang gamesnya, aturannya, ya. Oke. Dengarkan apa yang Bapak bacakan soalnya. Nah, kalau jawaban benar, diam. Kalau jawaban salah, balik badan. Paham? Paham? Oke. Nomor 1. Arah datangnya gelombang dari samping kapal adalah following seas. Benar atau salah? 1, 2, 3. Tidak ada yang balik. Oke. Tidak yang balik. Siapa? Ya. Datangnya dari samping adalah bimsis. Jadi ini salah. Harusnya kalian balik semua. Itu salahnya ya. Salah. Oke. Nomor 2. Arah datangnya gelombang dari depan, kalau kurang dari 30 derajat atau dari haluan, namanya head sis. Benar atau salah? 1, 2, 3. Nggak ada yang balik? Oke, jadi benar semua. Oke, tepuk tangan. Gerak bebas kapal seperti mengangguk disebut, ya, mengangguk disebut swaying. Benar atau salah? 3, 2, 1. Oke, satu orang yang balik badan. Cepat. Salah. Salah. Ya, pernyataan ini salah, jadi kamu benar. Siap. Yang tidak balik badan itu yang salah. Oke, tepuk tangan lagi. Oke, duduk mulai depan. Oke, Mas, siapa yang benar? 1, angkat tangan. Yang benar 1, nggak ada ya. Yang benar 2. Oke, 1, 2, 3. Oke, 5. Oke, benar 3. Jangan bohong ya. Benar Pak? Wih, 1 orang. Benar semua. Ya ada ya. Sayang sekali. Hampir Pak. Hampir ya. Sebelum materi berakhir, Bapak kasih kalian tugas. Jadi tugas ini perorangan. Tugasnya, silakan mencatat semua materi yang sudah Bapak sampaikan pada malam hari ini. Ya. Materi ini Bapak akan sampaikan ke kalian PowerPoint-nya lewat WhatsApp ke mana kirimnya? Cap. Oke, berarti kan Bapak kirim ke kamu, share ke temanmu. Siapa? Ya. Bikin catatannya. Cap. Nah, kemudian silakan ditulis tangan di buku catatan masing-masing. Cap. Ya. Minggu depannya Bapak periksa sebelum perkuliahan dimulai. Paham? Ya. Oke. Nah, ini rangkumannya. Jadi, yang pertama, tadi ada 5 tujuan ya. Siap. Yang pertama, arah datangnya gelombang pada kapal ada berapa? Blowing, ada 5. Oke. Kemudian gerak bebas kapal ada deslasi dan rotasi. Trim kapal. Nah, ada berapa trim kapal? 3. Yang pertama apa? 1. Mantap. Rumusnya seperti ini. Jadi dilihat dulu gerak mana yang paling besar, jumlahkan dan kurangi gerak yang paling kecil, kalau dibagi 2. Dan nanti kalian lihat yang mana lebih besar, trimnya ke kanan kan atau ke kiri, kiri ke kanan atau ke kiri. Oke. Pertemuan selanjutnya, oh ya sudah pertemuan ke-7 berarti minggu depan kita ujian. Ujian tengah semester. Kok cepat sekali ya. Oke. Begitu, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum berakhir mata kuliah kita? Siap, Pak. Siap.
Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua.